Penghuni kompleks apartemen ini dilarang punya hewan peliharaan. Pak Sam, seorang dokter yang tinggal di lantai 3, mendengar suara gonggongan di suatu tempat. Dia melaporkannya dan tetangganya Eva, Hana, dan Nanang diperiksa. Bisakah kamu menebak siapa yang memelihara anjing? Nanang, lihat tuh rak sepatunya. Seseorang mengunyah sebagian sepatunya. Pastinya bukan Nanang sendiri yang melakukannya, kan? 4 orang teman sedang pergi ke kota lain. Si sopir tidak fokus dan mengalami kecelakaan. Seorang petugas polisi tiba dan memulai penyelidikan. Dia bertanya, siapa yang mengemudi? Tapi nggak ada yang mengaku. Lalu, si petugas mengecek mobil itu. Bisakah kamu menebak siapa sopirnya? Sopirnya pasti dia. Kursi pengemudinya ditarik agak jauh dari kemudi dan cuma dia yang paling tinggi. Sementara itu teman-teman perempuannya bakal butuh kursi yang ditarik ke depan. Pada bulan Juni, mahasiswa kedokteran kampus ini mengikuti ujian biologi, ujian tersulit di semester ini. Mereka datang ke kelas dan duduk sesuai arahan dosen. Sang dosen memperhatikan salah satu dari mereka mau menyontek dan menyuruhnya duduk tepat di depannya. Siapa yang mau nyontek dan bagaimana si dosen tahu? Pria yang berambut hitam. Ini bulan Juni dan semua orang berpakaian terbuka. Tapi dia mengenakan sweater berlengan panjang, mungkin untuk menyembunyikan contekan atau ponsel tuh. Di sebuah kota kecil, seorang perampok muncul. Dia membobol rumah pada malam hari dan mencuri barang elektronik dan barang berharga. Tiap malam rumah lain dirampok. Pertama itu adalah rumah Pak Sam, malam berikutnya giliran rumah Bu Halma, malam berikutnya lagi rumah Pak Tana. Semalam rumah Bu Koni juga dirampok. Bisakah kamu menebak rumah mana yang akan dirampok malam ini? Perhatikan rumah-rumah ini ya. Rumah Pak Sam berwarna merah, rumah Bu Halma berwarna jingga, rumah Pak Tana berwarna kuning, dan rumah Bu Koni berwarna hijau. Sepertinya perampok memilih rumah dengan urutan warna pelangi. Jadi target selanjutnya pasti rumah biru ini. Seorang wanita kaya, Bu Herrera, sedang mencari seorang petugas kebersihan wanita untuk membersihkan rumahnya seminggu sekali. Ada 2 kandidat dan tiap minggu dia akan mengundang salah satunya untuk bersih-bersih. Yang mana yang harus dipilih Bu Herrera? Bu Herrera harus memilih kandidat kedua. Lihat, ember di belakang kandidat pertama berisi perhiasan, dia pasti pencuri. Pak Jones mau liburan, dia membersihkan kantornya sebelum pergi dan membawa kuncinya. Saat kembali 2 minggu kemudian, dia menyadari seseorang telah membobol kantornya saat dia pergi. Bagaimana dia bisa tahu? Pak Jones membersihkan semuanya dan membiarkan tirai tetap terbuka. Tapi saat dia kembali, tirainya tertutup. Mencurigakan karena cuma dia yang punya kunci. Seseorang mencuri perhiasan dari toko setempat, sang manajer nggak bisa menemukan pelakunya dan menyewa detektif. Lihatlah beberapa jepretan kamera keamanan selama tahun ini dan tebak siapa pencurinya. Pria berambut gelap dengan gips ini sudah setahun, tapi dia masih memakai gips. Itu pasti palsu. Bank kota ini dirampok dan polisi berhasil melacak dan menangkap salah satu dari mereka, Billy, si penjahat paling terkenal di sana. Pencuri lainnya belum teridentifikasi, tapi polisi punya 3 tersangka utama, Tomo, Jaka, dan Robert. Mereka diinterogasi, tapi gagal membuktikan salah satu dari mereka ada hubungannya dengan Billy. Jadi polisi pun kebingungan. Detektif Chandra masuk menatap mereka dan segera mengambil keputusan. Menurutmu, siapa partnernya Billy? Lihat,
Jaka punya tato yang sama persis dengan Billy. Artinya mereka pasti berpartner atau setidaknya saling kenal. Skyler mampir ke perpustakaan kampusnya untuk menyelesaikan makalahnya. Sekitar pukul 4 sore, dia lapar, jadi dia ke kantin kampus untuk beli makan. Skyler kembali ke mejanya setengah jam kemudian, dan ternyata seseorang mencuri dompetnya saat dia pergi. Ada 3 orang lain di perpustakaan, dan mereka adalah tersangka utamanya. Tapi semuanya membantah telah mencuri. Menurutmu, apa yang terjadi? Skyler pergi untuk makan kan? Jadi dia pasti membawa dompetnya dan gak ada yang mencuri dompetnya. Dia harus mengecek sakunya lagi tuh. Oh my God. Seminggu lalu, Bumi Lea menghukum anak-anaknya setelah mereka menyelinap ke pesta di tengah malam. Ini adalah hari hujan yang membosankan dan gak banyak yang terjadi di kantor. Jadi, Bumi Lea ngobrol di telepon dengan temannya. Temannya sedang di mall dan dia berkata, "Oh, salah satu putrimu ada di sini bersama temannya, tapi aku gak yakin yang mana." Beberapa jam kemudian, Bumi Lea pulang dan bertanya kepada putrinya apa yang telah mereka lakukan. Lea bilang, "Aku belajar." Coco menjawab, "Aku baca dan nonton film." Bella bilang, "Gak ada, cuma nyiramin taman." Siapa yang bohong? Della, di luar sedang hujan, ngapain dia nyiram taman? Mesin waktu akhirnya ditemukan tapi masih error. Orang-orang menggunakan mesin waktu untuk melakukan perjalanan waktu, mengacaukan urutan waktu, dan mereka sering tinggal di era yang berbeda dengan ceroboh. Polisi waktu pun melintasi waktu, menangkap penjelajah waktu ilegal, dan mereka membutuhkan bantuanmu nih. Pertama kita pergi ke Yunani kuno. Bisakah kamu melihat penjelajah waktu di sini? Wanita dengan tas tangan Louis Vuitton ini. Gak ada Louis Vuitton di Yunani kuno. Perhentian berikutnya adalah Tiongkok kuno. Apa kamu bisa menemukan penjelajah waktu lain? Buka matamu yang lebar. Pria ini, dia memakai sepatu kets modern. Lanjut lebih jauh ke belakang ke zaman batu, bisakah kamu melihat si penjelajah waktu? Wanita ini memakai riasan. Yap, tempatnya jelas bukan di sini. Bagaimana dengan Eropa abad pertengahan? Apa kamu melihat ada yang mencurigakan dan harus ditangkap polisi waktu? Pria ini, lihat deh, dia memotret menggunakan ponsel modernnya. Dan yang ini nggak terlalu jauh dari masa depan nih. Ini tahun 1980-an. Apa kamu tahu siapa yang seharusnya nggak di sana? Ini Tesla dan tentu saja si sopir adalah penjelajah waktu. Oke, tinggal satu penjelajah waktu lagi yang perlu ditangkap hari ini. Buka matamu lebar-lebar dan mari kita pergi ke Wild West. Lihatlah apa ada yang mencurigakan. Orang ini memakai topi. Tangkap dia. Dia dari masa depan. Pak Gino mengalami kecelakaan mobil dan dirawat selama sebulan di rumah sakit. Dia mengalami amnesia dan lupa ingatan sebagian. Dia nggak punya keluarga dan sebulan kemudian dia akhirnya kembali pulang. Dia menemukan jalan rumahnya, tapi dia sadar dirinya tidak ingat dari 2 rumah ini mana yang sebenarnya rumahnya. Bisa tebak yang mana rumahnya? Rumahnya adalah rumah yang rumputnya nggak dipangkas. Dia menghabiskan 1 bulan di rumah sakit dan karena dia tinggal sendirian, nggak ada yang bisa memotong rumputnya.
Anas dan Elisa adalah kakak beradik. Nenek mereka memberi Anas kalung cantik untuk ulang tahunnya, tapi Elisa juga menyukainya. Jadi dia terkadang meminjamnya tanpa izin. Pada hari Jumat, Anas kembali ke rumah dan sadar kalungnya nggak ada. Dia menduga Elisa mengambilnya. Jadi dia mengetuk pintu adiknya, kemudian Elisa membuka pintu. Tapi begitu menyadari itu adalah kakaknya, dia menutupnya dan menguncinya. Semenit kemudian Anas masuk dan mulai mencari kalung itu. Tapi dia nggak menemukannya tuh. Saat mau keluar, Anas teringat sesuatu dan berhasil menemukan kalungnya. Di mana ya? Anas ingat saat Elisa membuka pintu, dia nggak memakai syal. Tapi saat dia masuk semenit kemudian, syal itu ada di sana untuk menutupi kalung yang dia pakai untuk menyembunyikannya dari kakaknya.